Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kelas 7 pada hari ini, terima kasih sudah menyimak dan menonton daripada video pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas tentang perilaku amanah. Apa sih perilaku amanah itu? Amanah dalam aspek perilaku berarti artinya terpercaya. Orang yang dapat dipercaya namanya orang yang mempunyai sikap amanah. Bisa disebut juga orang yang mempunyai sifat amanah berarti dia punya tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak amanah maka dia bisa dikatakan orang yang tidak punya tanggung jawab. Kemudian apa? Lawan kata daripada amanah adalah khianat. Khianat adalah salah satu tanda orang munafik. Yang tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia mengingkari. Dan yang terakhir, apabila dia diberi amanah, dia mengkhianati. Jadi amanah itu kaitannya kental sekali dengan kepercayaan. Nah, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Ini menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Ini adalah dalil perilaku amanah surah Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini adalah dalil perilaku amanah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan hianati amanat yang dipercayakan kepadamu, padahal kamu mengetahui. Jadi kalau dikasih amanah, dikasih kepercayaan oleh orang lain, harus dituntaskan. Jika sudah berucap saya sanggup, maka harus dilaksanakan dan dijaga. Contoh, ada seseorang tetangga nitipin saya motornya, dia mau pulang kampung. Maka kita harus menjaga motornya, terjaga dari pencurian, terjaga dari kemalingan. Tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain, karena barang itu bukan barang kita. Jadi jangan sering-sering meminjamkan sesuatu yang memang itu adalah amanah kita. Contoh, kita minjem pulpen ke teman kita. Nah, pulpen hasil pinjaman itu jangan diberikan ke teman lain jika belum izin dari pemiliknya. Ingat, jika belum izin dari pemiliknya. Jika ada kesalahan, entah itu pulpennya patah, entah itu hilang, maka kamu yang meminjam pertama harus bertanggung jawab. Kamu gak boleh mengoper ke teman kamu. Oh enggak, bukan saya yang matahin, itu teman saya yang matahin. Kawan, gak bisa. Karena kamu adalah peminjam yang sah dan teman kamu adalah peminjam yang tidak sah, yang kedua, yang menghilangkan. Jadi kamu harus menggantinya. Nah, itu amanah. Nah, kemudian ada penerapannya dalam keseharian. Yang pertama, kalau dititip barang sama orang dijaga dengan baik. Barang titipan barang milik orang lain. Tidak boleh kita memakainya tanpa seizin orang yang menitipkan. Dan harus dijaga betul-betul, dirawat betul-betul. Karena apabila dirawat dan dijaga dengan baik, itu akan menimbulkan kepercayaan. Sedangkan orang kalau sudah percaya dengan kita, sudah yakin dengan kita, insya Allah rezekinya akan lancar karena orang tersebut bisa dipercaya. Kemudian apa?
menjaga rahasia orang lain. Ini sering. Apabila teman kamu sedang curhat masalahnya, dijaga. Tidak boleh kamu sebarluaskan ke orang lain, baik itu dalam bentuk ucapan maupun chat ataupun status. Harus dijaga rahasia orang lain. Umpamanya dia menceritakan aibnya, kekurangannya harus dijaga. Kamu nggak boleh menyebarkannya. Apabila kamu menyebarkannya, maka kamu bisa dianggap orang yang munafik, orang yang tidak amanah. Contohnya aja, kamu minta password WiFi, hotspot sama teman kamu. Hotspot sama teman kamu. Nah, meminta hotspot pasti ada passwordnya. Nah, password ini nggak boleh kamu sebarkan ke teman yang lain. Harus dijaga kerahasiaannya. Privasi seseorang itu harus dijaga. Kemudian apalagi? Melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Nah ini, seorang guru tidak akan pernah memberikan tugas yang sangat berat sehingga sulit untuk dikerjakan oleh siswa. Seorang guru paham betul kapasitas daripada muridnya. Jadi tidak mungkin seorang guru itu memberikan tugas yang mereka tidak sanggup. Jadi ketika kamu diberikan tugas oleh guru, artinya kamu sanggup. Artinya kamu harus mengerjakan dengan baik tugas tersebut. Kemudian apalagi? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, termasuk amanah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Maka ibadah kepada Allah dengan ikhlas adalah bentuk amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kamu sudah bekerja sesuai jabatan yang dimiliki, itu amanah. Tidak boleh kamu campur tangan jabatan orang lain. Itu tidak baik. Umpamanya kamu seorang karyawan, maka bekerjalah sesuai dengan jabatan yang kamu miliki. Kamu bukan bos, kamu bukan direktur segala macam. Nah, berarti kamu harus amanah dalam pekerjaan kamu. Kemudian menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Nah, ini termasuk amanah. Termasuk amanah kepada diri sendiri. Kamu diberikan harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang lebih untuk bersedekah, jangan lupa. Jangan dikasih Allah harta yang banyak, kamunya tidak bersedekah, kamunya malah lupa diri, kamunya malah bersifat sombong. Itu orang yang tidak amanah di hadapan Allah nanti. Kemudian menyampaikan berita dengan benar, termasuk dalam kategori jujur. Jujur amanah termasuk masih satu kesatuan, terutama dalam menyampaikan berita. Berita nggak boleh dibumbuin, ditambahin ataupun dikurangin. Jika memang yang kamu lihat seperti itu, ceritakanlah seperti itu. Tidak boleh ditambah-tambahkan dengan bumbu-bumbu kebohongan. Maka apabila kamu melakukan hal yang seperti itu, maka kamu tidak amanah. Ini adalah penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Hikmah perilaku amanah. Nah, kita lanjut ke istiqomah. Untuk hikmah perilaku amanah nanti ada PR di belakangnya. Kamu simak sampai habis. Istiqomah artinya sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Itu menurut artian yang sempit. Dalam makna luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela, mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Itu istiqomah. Dalam arti kita istiqomah itu senantiasa dalam berbuat kebaikan. Nah, ini adalah perilaku istiqomah. Kemudian dalil daripada perilaku istiqomah. Nah, di sini ada surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, kalau begitu apa? Fala khaufun 'alaihim, enggak usah merasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak termasuk orang yang bersejati. Jadi yakin kalau kita itu istiqomah ibadah, istiqomah dalam kebenaran, Allah pasti tolong. Nggak ada rasa takut kita, nggak ada rasa takut dalam hati kita apabila kita termasuk orang yang istiqomah. Nah, ini penerapan perilaku istiqomah dalam. Jadi istiqomah itu sebenarnya
terus-menerus, identik dengan terus-menerus. Contoh, kamu ngaji tiap habis maghrib baca Quran. Nah, setiap kamu datang habis maghrib datang, habis maghrib datang. Nah, itu namanya istiqomah. Nah, sebenarnya dari pahala-pahala yang ibadah itu lebih besar pahala istiqomah. Jadi rugi kalau kamu belajar, kalau kamu ngaji, kalau kamu sholat, itu ternyata lebih mendahulukan dunia ketimbang ibadah kamu. Itu rugi sekali mengorbankan ibadah kamu. Umpamanya kamu ngaji habis maghrib, senantiasa terus tuh habis maghrib kamu ngaji. Ternyata ada suatu hal ihwal yang kurang begitu penting. Contoh seperti bahwa ada tamu di rumah sehingga kamu gak ngaji. Nah, itu termasuk rugi. Ruginya apa? Rugi pahala istiqomah. Pahala ngaji sudah besar, pahala istiqomah sudah besar. Maka orang-orang hebat itu orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah. Nah, ini ada beberapa penerapan perilaku istiqomah. Menjaga akidah pasti nggak boleh kamu diiming-imingi harta. Nih, saya kasih 1 miliar tapi kamu masuk Kristen ya, itu nggak boleh. Kemudian membaca Al-Quran serta menghayati, merenungkan maknanya. Nah, ini bisa kamu baca. Yang D, membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus-menerus. Iya, amal nggak usah banyak-banyak. Yang penting amal itu sedikit tapi istiqomah, tapi senantiasa berjalan terus-menerus. Nah, itu adalah beberapa perilaku contoh istiqomah dalam keseharian. Ada istiqomah dalam hati, istiqomah dengan lisan, istiqomah dengan perbuatan. Nah, ini adalah pengertian dari istiqomah dengan hati, lisan, dan perbuatan. Nah, ini adalah tahapan perilaku istiqomah. Dari mulai hati, lisan, kemudian menuju perbuatan. Nah, ini adalah hikmah perilaku istiqomah. Jadi, PR, tahu tugas di rumah kalian, silakan cari hikmah daripada perilaku amanah dan perilaku istiqomah. Dua itu tugas. Kerjakan di kertas selembar, dikumpulkan hari Jumat. Ingat, kerjakan di kertas selembar, dikumpulkan hari Jumat. Jangan lupa tulis nama dan kelas. PR-nya adalah cari hikmah daripada perilaku amanah dan hikmah perilaku istiqomah. Itu adalah tugasnya. Kurang lebih saya anggap paham. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.